Halo semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Coba deh, tebak. Kita kali ini akan bahas apa? Coba deh. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah materi namanya listrik. Listrik, ya benar listrik. Awalnya gini, aku kasih contoh aja deh. Kalian tahu nggak persamaan antara tiga benda, yaitu petir, charger handphone, sama saraf pada tubuh manusia? Petir, charger handphone, dan saraf pada manusia. Ya, dari tiga ini itu memiliki hubungan sekali. Hubungannya itu dengan listrik. Ya, kalian nggak salah. Ada hubungan ketiganya dengan listrik. Listrik itu nggak cuma untuk buat ngecas handphone kita biar hidup, tapi juga jadi salah satu sebuah fenomena yang keren banget di alam semesta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal ini dengan judul jelajahi dunia listrik. Dari listrik pertama itu ada dua jenis listrik. Yang pertama ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Listrik yang diam dan listrik yang jalan-jalan. Mudahnya gitu. Pada listrik statis itu contohnya langsung aja. Pernah nggak kalian kalau rambut kalian itu naik tiba-tiba berdiri waktu pegang balon? Jadi yang gini loh, yang diudah rambut kalian naik ini. Nah, itu salah satu contoh listrik statis. Pada konsepnya, saat dua benda itu digosokkan, nanti kita ambil contohnya kain wol dengan balon, itu digosokkan, itu akan menyebabkan perpindahan elektron atau elektronnya itu nanti loncat dari satu benda ke benda lainnya. Jadi elektronnya ketika digosokkan ini, ketika ada kosok ini, nanti itu menyebabkan elektron pada satu benda itu akan loncat ke benda lainnya. Jadi ini bisa mengakibatkan kayak kalau kita tadi contohnya balon ya, akibatnya nanti gini, balon tadi akan memiliki muatan yang lebih besar negatifnya. Di buatan dari balon ini nanti dia muatannya negatif, dan kalau rambut kita tadi nanti muatannya positif, muatannya positif. Nah, karena muatan ini berbeda, muatannya ini berbeda, mereka akan melakukan saling tarik menarik nih. Nah, itu kenapa kok rambut kalian itu bisa berdiri, karena itu ada fenomena tarik menariknya, muatan negatif dan positif. Ini juga terjadi ketika ada fenomena namanya petir nyambar gitu. Nah, itu salah satu contoh juga, salah satu jenis listrik statisnya. Untuk listrik statis seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya listrik dinamis. Listrik dinamis sendiri itu listrik yang jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan gini. Kalau listrik dinamis itu kayak gini. Ada arus lalu lintasnya elektron. Kalian nggak salah dengar. Arus lalu lintas elektron. Mudahnya seperti itu. Mereka akan mengalir secara teratur dari kutub yang negatif menuju ke kutub yang positif. Dia akan mengalir, jadi kayak lalu lintasnya elektron itu. Dari kutub negatif ke kutub positif. Ingat positif, negatif ke positif. Oke. Nah, tapi hal ini pernah salah sangka. Awalnya para ilmuwan itu salah sangka kalau arus itu mengalir dari positifnya ke negatifnya. Hanya dari sampai sekarang
simbol arus listrik, kan I, itu tetap digambar seolah-olah kayak dari positif ke negatifnya, padahal aslinya kebalikan dari itu, dari negatif ke positifnya. Jadi itu untuk liang listrik dinamisnya. Selanjutnya ada namanya gaya sama medan listriknya. Untuk hal ini kita langsung ambil contoh aja. Ada yang namanya hukum Coulomb. Nah, bayangannya sini. Untuk hukum Coulomb, contohnya ada dua orang itu memiliki muatan positif dan muatan negatif. Andai aja namanya si A sama si B. Si A dan si B. Si A positif, si B negatif. Kalau menurut hukum Coulomb, mereka akan tarik menarik kayak magnet itu. Jadi mereka akan, menurut hukum Coulomb, menurut mereka akan tarik menarik karena positif negatif. Tapi kalau keduanya jadi positif dan atau negatif, mereka akan terjadi kayak tolak menolak. Ya, tolak kayak gimana ya namanya? Tolak menolak kayak ketumanan gitu. Tadi tolak menolak kayak ketumanan gitu. Kayak ketumanan itu jadi ketolak menolak. Nah, kekuatan gaya ini bergantung pada jaraknya dan besar muatannya. Kekuatan ini kekuatan gaya ini bergantung pada jarak dan besar muatannya. Makanya kenapa kalau kalian pernah lihat atau beberapa video itu, petir itu selalu cari tanah yang muatannya berlawanan. Cari tanah yang berlawanan. Jadi gitu mudahnya dalam gaya dan medan listrik. Itu hukum Coulomb. Tapi kalau keduanya adanya positif negatif, mereka akan tolak menolak. Selanjutnya ada yang namanya potensial listrik. Kalau untuk potensial listrik, aku langsung analogikan seperti tingginya air terjun. Kalau semakin tinggi tebing ini kita akan bayangkan sebagai beda potensialnya, tinggi tebing itu. Dan untuk air jatuhnya nanti arus listriknya. Jadi semakin tinggi tebing, semakin kencang juga air itu jatuh ke bawah. Jadi semakin tinggi tebingnya, semakin cepat airnya jatuh. Jadi semakin tinggi juga potensialnya, semakin kencang juga arus listriknya. Nah, pada hal ini satuan dari potensial itu menggunakan volt. Volt V. Nah, aku langsung contoh aja pada baterai dengan colokan rumah. Baterai contoh aja baterai CBA itu punya 1,5 volt satunya volt kan? Punya 1,5 volt. Untuk colokan listrik itu di listrik rumah mungkin gudanya aja 220 volt guys. 220 volt perbandingan dua ini. Makanya jadi jangan sampai kalian coba-coba untuk nyolokin tangan kalian, masukin tangan kalian ke stop kontak. Kenapa? Potensial
listriknya itu lebih besar di bawah. Jadi kalau kalian coba jangan sampai cair serum, jangan coba-coba untuk cobain itu, karena kalian pasti akan stroke. Ini kenapa kalau kita pegang baterai di situ kita nggak kerasa stroke dan sebagainya, karena volumenya kecil. Beda lagi kalau kita coba itu seperti itu, jadi kita kerasa stroke. Jadi gitu. Nah aku punya ada fakta unik. Tubuh kita manusia ini itu juga punya potensial listrik, tapi ya kecil aja potensial listrik. Ya salah, kita punya listrik di tubuh kita, dan kita punya listrik di tubuh kita, terutama pada sel saraf kita. Makanya ada dokter, kalau kalian tahu ada teknologi namanya EKG yang buat bisa mengukur detak jantung. Nah, dokter ini bisa pakai EKG untuk mengukur detak jantung kita. Karena apa? Karena kita ada listrik di saraf-saraf kita. Oke, selanjutnya kalau bahas listrik, mungkin kalau nggak bahas sama arus listriknya sama hambatannya kurang afdol. Nah, kalau dalam arus listrik dan hambatannya ini, aku akan mengibaratkan sama dengan debit air ya. Debit air pada pipa paralon buat air. Debit air pipa paralon ini sebagai arus listriknya. Arus listrik simbolnya I, dan dia diukur dalam satuannya ampere. Dan untuk hambatannya itu namanya dengan simbol R besar, R. Nanti aku gambar kayak penyempitan dari pipanya, berbeda ukurannya pipa gitu. Jadi debit air dalam pipanya sebagai arus listriknya, hambatannya itu dari penyempitan pipa, sebenarnya itu. Nah, ketika semakin sempit pipanya tadi atau hambatannya, semakin susah juga air itu akan ngalir. Jadi semakin sempit pastinya semakin susah air itu akan ngalir. Nah, hubungan dari ketiga ini itu masuk pada rumus yang dibuat oleh Kurt Ohm. Itu rumusnya V sama dengan I dikali R. V sama dengan arus listriknya dikali dengan hambatannya. Jadi kalau teganannya itu volt, itu naik, maka arus itu juga bisa naik, kecuali hambatannya itu besar. Dihitung aja kalau teganannya itu, kalau kita mau menghitung teganannya itu teganannya bisa naik, arusnya juga bisa naik, tapi itu kecuali kalau hambatannya itu besar. Ada hambatan yang besar dan jadi gitu. Contohnya mudah, debit air sama penyempitan gitu. Oke, itu untuk yang untuk arus listrik dan hambatannya. Selanjutnya pasti kalian tidak asing dengan namanya rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik itu ada dua, rangkaian listrik seri, rangkaian dan rangkaian listrik paralel. Listrik yang satu harus sama listrik yang berjauhan. Perbedaannya seperti ini. Pada rangkaian seri itu kalau kalian tahu namanya lampu Natal atau kalau berbunyinya lampu yang berwarna kecil. Nah, kalau salah satu ada yang putus, semuanya akan mati. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu contohnya kayak lampu pada rumah kita aja, contohnya pada lampu rumah di umumnya rumah itu kan pakai secara lain pakai paralel, pasti pakai paralel. Itu kalau kamar kalian, lampu kamar kalian matikan atau ada terputus listriknya di kamar kalian, tapi pastinya dada perut tidak juga putus, pasti masih nyala.
Contohnya untuk gambarnya seperti ini. Ini rangkaian jenis seri dan sebelahnya ini ada rangkaian yang paralel. Kalau seri yang sering digambarkan itu ada lampunya dihubungkan dan langsung dihubungkan ke bawah. Satu jalan ini aja. Nanti kalau ini putus antara lampu ini dan ini putus, mereka nggak akan nyala karena salah satunya terputus. Lain halnya kalau paralel kan biasanya ada lampu sama lampu atas ini dan ada cabangnya. Nah kalau yang tengah ini terputus ya, yang tetap nyala, yang atas ini tetap nyala karena masih ada di sana. Kalau ini dihubungkan terus yang atas dicabut atau diputus, itu yang bawah tetap nyala karena itu kan tidak berjalan bisa satu jalan. Gitu. Pertanyaan mungkin dari kalian ada pertanyaan lebih berat yang lebih hebat mana sih dari dua paralel itu? Jawabannya adalah tergantung. Kenapa tergantung? Rangkaian paralel itu lebih stabil, tapi ya juga itu ada negatifnya, dia memerlukan banyak kabel untuk rangkaiannya. Jadi emang dia itu stabil, tapi ya itu negatifnya untuk banyak kabel. Karena makanya banyak sekali rumah atau pastinya rumah biasanya pakai yang paralel karena lebih stabil dan itu lebih mudah. Kalau yang satu mati yang lain masih nyala gitu, mudahnya itu kalau rangkaian. Nah dan menghitung zaman energi juga bisa pakai daya listrik. Nah selanjutnya ada yang namanya daya listrik. Daya listrik itu contohnya kita hitung aja daya handphone dengan AC. Handphone kita dengan AC sebenarnya dingin. Daya itu simbolnya dengan P. Simbolnya P itu adalah energi listrik per detiknya. Daya itu energi per detiknya, energi listrik per detik. Satuannya pakai satuan watt. Satuannya daya itu watt. Rumusnya dari menghitung daya itu P, daya listrik tadi, sama dengan V dikali dengan I. V dikali dengan I. Jadi rumusnya P sama dengan V kali I. Itu rumusnya V kali I. Kita bakal langsung contoh aja deh, ini lebih mudah dipahami. Charger handphone kita 10 watt. Charger handphone kita 10 watt itu butuh waktu 5 jam untuk bisa habis energi. Nah, sama dengan AC tadi yang 1000 watt hanya memerlukan waktu 3 menit. Aku ulangi, charger handphone 10 watt butuh waktu 5 jam buat habiskan energi yang sama dengan AC yang memiliki 1000 watt dengan hanya waktu 3 detik. Gitu. Aku udah pesan saja sekalian kalau masuk ke daya ini, kalian kalau kalian memiliki AC atau punya AC atau yang lainnya, kalau itu nggak digunakan atau nggak dipakai, tolong dimatikan. Itu mungkin salah satu cara kita untuk berterima kasih dan menjaga alam kita dengan baik, tidak ada pemborosan listrik juga. Nah pastinya juga bumi itu pasti berterima kasih kepada kita kalau kita melakukan hal itu. Stay dan stay menjaga keselamatan kita. Oke, untuk energi listrik itu bentuknya gini. Kan tadi udah daya tadi kan P sama dengan V kali I. Nah dan selanjutnya ada namanya energi listrik. Energi listrik itu rumusnya daya tadi itu dikali sama dengan waktu. Daya dikali dengan waktu. Jadi rumusnya E sama dengan P kali I. E sama dengan P kali I. Kita pakai contoh yang lampu aja deh. Kita pakai
pakai lampu aja. Ada lampu yang 10 watt, punya lampu 10 watt itu dinyalakan selama waktu 5 jam. 10 watt yang selama waktu 5 jam. Langsung masukkan belum saja ya, sama dengan 10 dikali dengan 5, 10 dikali dengan 5, 10 watt dikali dengan 5 jam. Langsung 5 aja. Kalau berarti dapatnya 10 dikali 5 adalah 10 WH atau watt hours, 10 watt hours. Nah itu kalau kita rubah ke kWh atau kilowatt hours itu rumusnya gini. Dan tadi udah dapet watt hours-nya 50 watt hours. Itu 50 watt hours dibagi sama 1000, dibagi dengan 1000 untuk mendapatkan kilowatt hours. KWH, mudahnya KWH itu sini. Yang biasanya yang dicari itu KWH. Jadi 50 dibagi sama 1000. Dan hasilnya nanti mendapatkan KWH-nya adalah 0,05 KWH. Jadi 0,0 KWH. Nah, kalau udah dapat berapa KWH, nah KWH ini juga bisa kita langsung hitung untuk menghitung berapa sih listrik yang kita bisa gunakan. Jadi tinggal dikali aja. Contoh nih, kalau kalian harga listriknya itu Rp1.500 per kilowatt hours. Jadi 1.500 per kWh. Jadi biayanya kita bisa hitung 0,05 tadi, 0,05 kWh tadi dikalikan langsung aja sama harga listriknya, yaitu 1.500. Jadi nanti dapatnya Rp75. Rp75 murah kan? Jadi murah kan kalau listrik sebenarnya. Jadi tinggal kita lihat aja kalau mau tahu berapa harga yang kita bayarkan per kWh. Kita dapat tadi kita hitung juga dengan 0,05 kWh dikali dengan harga listriknya itu 1.500 kWh, dapatnya Rp75. Harganya cukup murah untuk energi. Mungkin biar aku akan kasih gue kalau untuk hari ini, jika kita punya tegangan 12 volt dan AC ampere, ini soal ya buat kalian, nanti kalian bisa jawab di kolom komentar. Jika kita punya tegangan 12 volt dan 3 ampere, nah berapa dayanya dari nanti kalau kalian jawab di kolom komentar. Dua tegangannya 12 volt dan arusnya 3 ampere. Rumusnya kayak tadi ya, dikali aja. Oke. Mungkin udah banyak ya kalau bahas, dan dari berapa tadi ada rangkuman materi yang bisa kalian tangkap atau bisa simpulkan sendiri. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri di kolom komentar atau kalian catat sendiri. Kalau listrik itu ada dua. Jadi listrik ada dua, dengan ada yang diam dan ada yang jalan-jalan. Ada yang statis itu atau ya listrik diam, atau yang jalan-jalan namanya dinamis dan punya daya tarik menarik. Daya tarik dan daya tarik ada yang menolak. Dan itu bisa dipakai, bisa dihitung. Listrik itu juga bisa dihitung pakai ohm, dan dayanya bisa ditagih boros atau hematnya. Jadi listrik itu ada yang diam dan ada yang jalan-jalan, punya daya tarik dan tolak, bisa dihitung pakai ohm, dan dayanya bisa bikin tagihan itu boros atau hemat. Gitu. Kalau kalian mau coba mau eksperimen seru tentang listrik ini, kalian bisa pakai ada yang namanya PHET. Itu bisa diakses di Google. Itu salah satu bisa pemahaman untuk listrik, untuk coba juga. Atau kalian juga bisa cari video di YouTube, namanya mungkin di IY elektrostatis generator. Itu bisa disebut itu mungkin
sekian dari aku, dari kata mohon maaf. Sampai jumpa di listrik berikutnya. Sampai jumpa di listrik. Oke, maaf salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dari aku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.